Wabarakatuh, Mbak Komodo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Komodo, Mbak Zia Hisma, Mbak Flora. Assalamualaikum, Mbak Teguh ya, Mbak Epo ya. Oke, siap Mbak Isti Wiwin ya. Apa kabar teman-teman semuanya di sana? Apakah semuanya sehat? Siap Mbak Soleha ya, siap Mbak Evi, Mbak Rita ya. Oke, Mbak Desca ya, Mbak Tini ya. Oke, siap Bu Yanti, Mbak Epoy, Mbak Teti ya. Oke, siap Mbak Nani, Mbak Zia Hisma, Mbak Oma ya. Siap Mbak Komodo ya. Oke, siap Mbak Vina. Oke, Mbak Aruna ya, Mbak Utari, Mbak Alfarida ya. Siap Mbak Mom ya, siap Mbak Via. Oke, thank you ya. Siap Komodo ya, Mbak Soleha. Teman-teman sehat selalu di sana. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap ya Mbak Zia Hisma ya. Oke, siap Mbak Vina ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Siap Mamah Mbak Im ya. Siap Mbak Vina, Mbak Linda ya. Siap Mbak Alsi ya. Oke, siap Mbak Putri ya, Bunda Liza, Mbak Sri Lestari, Mbak Nurita ya. Oke ya, siap Mbak Erlin, Mbak Ibu E2 Putri ya, siap Mbak Yarni, Mbak Emianti ya. Oke, aman ya guys, teman-teman semuanya. Insya Allah hari ini adalah terakhir hari kita berpuasa. So besok sudah hari Syak, yaitu hari dimana kita diharamkan berpuasa. So, nanti kemungkinan kita puasanya di hari Rabu ya. Jadi di hari Syak itu udah kita tidak boleh lagi berpuasa ya. Oke ya. Ustazah sejadah nggak usah lah dijadikan kain lap, kasihan lah. Kalau handuk bekas masih boleh. Baju bekas ya nggak boleh. Sejadah nggak apa-apa. Cuman tega kah Mbak jadikan sejadah sebagai apa namanya, kain lap kan kayak gitu kan. Ya, itu cuma soal adab saja sih. Adab kita yang kurang. Tapi kalau soal handuk nggak ada masalah. Baju yang nggak boleh ya menjadikan baju bekas sebagai kain lap. Nah itu nggak boleh ya. Ustazah sekarang puasa terakhir ya. Iya, sekarang adalah puasa terakhir ya. Buat video besok hari Syak. Emang orang ngerti Syak ya? Besok tidak boleh berpuasa. Apa? Besok haram puasa. Apa ya kalimatnya ya? Besok hari Syak. Apa guys kalimatnya guys? Besok uh, besok 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 tidak boleh berpuasa. Apa sih? Alamak aja. Hari ini terakhir puasa gitu aja deh. Puasa besok haram berpuasa. Wah. Oke ya, besok tidak boleh berpuasa. Tidak boleh puasa. Pagi semuanya. Oke. Oke ya, siap ya. Besok hari terakhir boleh berpuasa. Salah pula ya. Besok tidak boleh berpuasa ya. Besok jangan puasa. Nah, gitu dong. Besok jangan puasa. Hilang lagi nih karena Mbak Desca ini. Sebentar ya guys, sabar ya, bentar ya. Senin ya guys. Oke, siap ya. Oke, kenapa besok tidak boleh berpuasa? Karena kemungkinan besok adalah hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari Syak itu adalah hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa, yaitu sehari menjelang Ramadan ya. Jadi sehari menjelang Ramadan itu adalah hari Syak, hari di mana kita diharamkan berpuasa ya. Ustazah, kemarin kok nggak ketemu Ustazah yang mana? Oke ya, siap Mbak Dewinta ya. Oke ya. Ustazah, oke, aman ya. Jadi besok jangan berpuasa ya.
Jadi hari terakhir puasa itu hari ini ya, yaitu hari Syak ya. Oke, teman-teman boleh share tautan tap-tap layarnya. Hari ini boleh nggak puasa Ustazah, tapi puasanya Senin dan Kamis. Hari ini masih bisa. Hari ini niatnya puasa Senin dan Kamis ya. Oke, itu fikih ya, bukan sekedar hadis ya, itu fikih ya Mbak. Oke, itu fikih ya. Bahwa ada beberapa jadwal diharamkan berpuasa ya. Oke, yang pertama adalah, jadwal diharamkan berpuasa, yang pertama adalah yaitu Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hari Syak, hari di mana kita diharamkan berpuasa sehari menjelang Ramadan. Yang ketiga adalah hari Tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat di bulan Idul Adha. Kemudian Jumat sendiri jangan, Sabtu sendiri jangan ya. Ustazah, kalau tertidur sedikit tapi berbaring apakah batal wudhu? Kalau cuman gini-gini aja tidurnya, itu tidak sampai batal wudhu. Batal wudhu itu kalau benar-benar, apa namanya, kalau kita benar-benar dalam kondisi, ngantuk atau tidur lelap ya, atau tidur lelap ya, oke. Tidur lelap itu, batal ya, oke. Ustazah, oke, kalau awal puasa masih haid, ada amalan buat orang haid nggak? Wanita haid seperti yang sering aku jelasin, wanita haid itu boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh berdoa karena di bulan Ramadan doa mustajab. Wanita haid juga boleh sedekah, wanita haid juga boleh mengingat kekurangan diri, wanita haid boleh wakaf, banyak banyak Mbak, solawat, zikir lakukanlah ya, solawat, zikir, berdoa ya, kemudian muhasabah diri. Ustazah, aman ya guys. Oke, kalau oke sebentar ya. Kalau orang sudah meninggal dibuatkan buku Yasin, apakah Yasinnya dibagi-bagikan dapat pahala? Betul, orangnya yang dapat pahala bukan Yasinnya ya. Ustazah, tanggal 1 Ramadan kapan? Rabu atau Kamis? Ya, antara dua itu kita tunggu keputusan pemerintah. Tapi kalaupun nanti teman-teman ikut salah satunya, itu dua-duanya benar kok. Karena salah satunya itu pasti ada yang 29, ada yang 30. 29 atau 30 itu sama saja. 29 atau 30 itu sama saja ya. Oke ya. Ustazah, oke, mau ziarah makam orang tua tapi lokasinya jauh. Lakukan amalan lain. Seperti kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, lalu kemudian kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya kemudian apa namanya, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kemudian sholawat buat dia, ya sedekah atas nama dia dan seterusnya. Tidak harus ziarah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Orang haid boleh ziarah kubur nggak? Orang haid boleh ziarah kubur atau tidak? Ini ikhtilaf ya di kalangan ulama, perbedaan pendapat ya. Kita teman-teman ikut yang mana ya. Ustazah boleh nggak sholat taraweh ayat pendeknya diulang-ulang? Nggak apa-apa. Rokaat 1 Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas, rokaat ketiga Al-Ikhlas, sampai teman-teman masuk alam barzah Al-Ikhlas nggak apa-apa, sholatnya tetap sah ya, nggak apa-apa, boleh. Kalau ditanya nggak apa-apa ya. Ustazah kalau mau mulai pengajian yang dibaca syahadat atau istighfar ya bebas ya. Doanya kalau mau mulai pengajian, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Ustazah, mukena yang habis dipakai tidak dilipat, tidak boleh digantung. Nggak ada itu, antum a'lamu bi umurid dunyakum ya. Jadi nggak ada soal melipat, nyetrika, kemudian digantung, itu tidak diatur dalam agama Islam. Cuma kalau banyak pakaian kotor menggantung di rumah, itu banyak jin di rumah kita. Itu kan kalau kotor ya. Oke, dari mana dapat ilmu tinggi kali ilmu kawan-kawanku ini? Katanya mukena yang dilipat tidak boleh, mestinya tidak boleh digantung. Aku aja nggak tahu loh, udah 23 tahun aku kajian ya, udah tua juga aku kuliah, aku nggak ada aku dapat kayak gitu. Jangan terlalu tinggi ilmunya guys, kalah aku nanti.
Oke, kalah aku nanti. Ustazah, kalau anak belum balik belajar puasa, bolong, puasanya apa harus kodo? Kalau belum balik tentu tidak harus kodo, karena dia tidak wajib berpuasa ya. Oke, Ustazah, oke, iya, hari ini puasa, hari ini bisa puasa Senin dan Kamis, atau bisa juga puasa Senin dan Kamis, bisa juga puasa, qada ya. Oke, Ustazah, ya teman-teman mungkin selalu lihat TikTok yang berseliweran, jadi teman-teman jadi khawatirnya aku jadi kurang fokus pada sumber yang benar, seperti itu, khawatirnya, tapi semoga enggak ya. Ustazah, kalau puasanya masih ada sisa, sedangkan besok puasa, gimana? Mbak boleh ganti tahun depan, tetapi kalau, diganti tahun depan, itu Mbak kena denda fidyah. Misalnya yang bolong tahun ini belum diganti ada 3, Mbak boleh, ganti tahun depan kena fidyah 3 ya. Kena fidyah 3 ya. Jadi ganti puasa juga, fidyah juga. Oke, Ustazah kenapa besok tidak boleh berpuasa? Kemungkinan kalau hari Rabu tanggal 1 Ramadan maka besok itu adalah hari Syak, yaitu 30 Sya'ban. 30 Sya'ban itu adalah hari diharamkan berpuasa. Namanya adalah hari Syak. Ada beberapa hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, yang pertama adalah oke ya. Yang pertama adalah Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian hari Syak ya, kemudian ya Jumat sendiri, kemudian hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik itu hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha ya. Ustazah berarti fidyahnya tahun ini, jangan tahun ini ya, nanti ganti di bulan Syawal, ganti puasa plus fidyah ya. Ustazah, oke siap ya, sehat selalu ya guys ya. Oke, Ustazah, apa namanya, bolehkah khatam Al-Quran dengan mendengar murotal aja karena lagi haid? Mendengar murotal sambil melihat Quran yang bercampur dengan bahasa Indonesia atau di handphone gak masalah ya. Ustazah, hari ini masih bisa bayar hutang puasa, masih bisa ya. Oke, jika laki-laki tidak ada mimpin doa, maka bolehkah perempuan memimpin? Boleh. Boleh, nggak masalah ya guys. Ustazah, oke, kalau sholat taraweh sendiri di rumah, oke, bisanya jam berapa aja Zah? Oke Kak Fia, pagi ya. Jadi kalau sholat taraweh sendiri di rumah itu bisanya jam berapa aja. Jadi begini ya teman-teman ya, taraweh itu terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Kalau teman-teman punya anak kecil di rumah, punya bayi, teman-teman bisa tarawehnya sepertiga malam terakhir atau jam 1 atau jam 2 nggak masalah. Karena taraweh itu tidak ada harus habis isya, enggak ya. Jadi boleh aja teman-teman taraweh jam 2, jam 3 boleh. Caranya taraweh itu kan 8 rakaat ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat dipecah jadi 22 22. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi lakukan 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, oke? Lanjut lagi naik, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Baru kemudian salam kanan, salam kiri ya, seperti itu. Lakukan 4 kali ya, hayatnya bebas, oke? Gitu ya. Ustazah, oke, aman ya, siap ya. Nah, begitu ya teman-teman ya, caranya seperti itu. Ustazah nemu barang tapi nggak tahu pemiliknya, sudah ditawarkan tapi belum nemu pemiliknya. Sedekahkan ya Mbak, kasih ke masjid, taruh ke masjid ya. Ustazah kalau ngantuk banget habis subuh terus kemudian tidur. Tidurnya cuma gini-gini doang, itu tidak batal ya. Yang tidur yang makruh itu tidur lelap. Kalau tidur gini-gini doang tidak makruh ya. Ustazah, saya mau bertanya, apakah kalau kita kurban boleh kita ikut makan dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memakan daging kurban nazar. Ya Allah, saya nazar kalau lahir anak saya perempuan, saya potong kambing. Lalu kemudian kita nazar, kita potong kambing. Nah, daging nazar itu tidak boleh kita makan. Kalau dia daging nazar, kalau dia daging kurban masih bisa. Oke? Siap Mbak Eli. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik
foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, puasa 3 bulan, apakah setiap bulan ada bukanya? Ustazah, puasa tiga bel, astagfirullah. Apakah setiap bulan ada bukanya? Apa itu maksudnya, Mbak? 3 bel? Oke ya, coba ya apa kayak gitulah guys ya. Ustazah, oke, haid lebih dari 15 hari masih ada flek. Apakah boleh puasa dan sholat? Boleh ya. Boleh. Ya, pertanyaannya apa Mbak Umi? 3 bulan terus apa pertanyaannya? Oke ya, coba ditulis lagi diulang ya, pelan-pelan. Oke ya. Nah, jadi haid lebih dari 15 hari, nanti hari ke-15 itu adalah flek. Flek. Nah, itu udah istihadah juga ya. Itu udah istihadah juga namanya. Jadi hari ke-15 teman-teman mandi, oke. Nah, lalu kemudian nanti hari ke-16, 17, 18, nah boleh puasa, wajib puasa, kalau puasa wajib sholat kalau sholat, oke. Ustazah, kalau daging akikah boleh dimakan dagingnya? Boleh. Ustazah, kalau anak belum haid, apakah belum baligh? Secara hukum belum. Ustazah, tarawih di rumah pakai witir juga kah? Kah? Tarawih di rumah pakai witir juga kah? Kah? Jadi bagusnya pakai witir ya, tetap kayak di masjid ya. Karena tarawih itu, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib ya. Ustazah, oke, iya, oke. Ustazah, saya dibilangin teman, dibilang kuper. Padahal satu RT kenal semua sama saya. Kan kita nggak harus banyak kawan. Lucu ya. Aku nggak punya teman, guys. Teman offline-ku itu cuma ya satu, 3, 4 lah. Oke ya. Oke ya, nggak perlu punya banyak teman juga. Yang penting tetap jalin ukhuwah ya, jalin ukhuwah ya. Banyak teman nggak ada hukumnya, nggak ada harus ya. Yang penting banyak berbuat baik ya, teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman akan sampai tuh ke fase di mana dulu banyak teman, lama-lama suka di rumah sendiri, lama-lama nanti misalnya berteman lagi itu ada fasenya ya. Oke ya. Nah, jadi ada fasenya, teman-teman. Dan teman-teman yang hadir ke live ini ada kemungkinan juga uh, untuk hangout pasti jadi berkurang karena waktunya udah habis kan. Nah, Ustazah, oke ya. Dalam 2 rakaat baca niatnya dalam 2 rakaat, betul sekali ya. Jadi kalau teman-teman sholatnya 8 rakaat gitu, maka dua pasang niat lagi ya. Oke, pasang niat lagi ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, diam itu tumak nina. Harus baca doa nggak dalam hati? Tidak. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu tumak nina itu adalah diam di antara gerakan sholat dan itu hukumnya wajib. Contoh ya, oke, ya contoh ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah, diam sejenak itu adalah tumak ninah. Setiap antara gerakan dan bacaan sholat. Nah, ini penting karena ini hukumnya rukun. Diam aja ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Allah. Nah, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya teman-temannya, diam sejenak ya. Sholat taubat bagusnya sebelum atau setelah sholat fardu bebas, karena sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Oke, Ustazah, oke, puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan berturut-turut. Tidak ada sebenarnya itu Mbak. Kalau Mbak Umi hadir di live aku, nah itu Mbak akan tahu ya pada masanya aku sering bilang, tidak ada puasa full Rajab dan Sya'ban. Ya, yang ada memperbanyak puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya, diantaranya adalah puasa nisfu Sya'ban, Senin Kamis, puasa Qadha, kemudian puasa Yaumul Bid dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa, ke depan kita pelajari lagi ya. Ustazah, niat sholat witir setelah taraweh 3 rakaat gimana?
Jadi kalau niat sholat itu cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Gitu aja guys. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Gitu aja guys. Sengaja aku sholat witir 3 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Gitu aja. Gitu aja, gitu aja. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Ustazah, oke. Apakah sholat taubat setelah sholat duha? Boleh ingat, ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun siang dan malam ya. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat istikharah. Yang keempat sholat wudhu. Yang kelima tahiyatul masjid. 5 sholat ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. 5 sholat ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya teman-teman ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Nah itu bisa kapanpun. Jadi Ustazah kapan waktu sholat taubat? Ya kapanpun. Boleh nggak sholat hajat habis sholat subuh? Habis sholat fardu? Boleh. Boleh nggak sholat hajat sepertiga malam? Boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar. Jadi jangan bingung lagi. Ustazah kapan waktu sholat taubat? Nggak usah bingung lagi. Udah nggak usah bingung lagi ya kan. Nah teman-teman yang penting sholatnya adalah kapanpun siang dan malam. Ustazah oke aman ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa sholat yang itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Oke. Sholat taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, sholat sunat hajat. Itu bisa kapanpun. Bayangkan teman-teman misalnya pergi umroh nih. Jam 3 siang bingung mau ngapain. Lakukan sholat hajat. Atau teman-teman di rumah nih. Jam 2 siang aduh bingung mau ngapain. Lakukan sholat hajat. Ya sholat taubat. Itu bisa. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, haruskah sebelum puasa Ramadan, kita harus maaf-maafan? Ya iyalah, ada dalil kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang masuk Ramadan dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya melainkan cuman lapar dan dahaga saja. Cuman lapar dan dahaga saja. Yaitu orang yang dia masuk Ramadan tapi tidak baik hubungannya dengan manusia, oke? Oke, Ustazah, oke, teman-teman boleh siap bawa boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini dan semoga teman-teman sehat selalu. Sekarang hari terakhir, iya. Hari ini adalah hari terakhir untuk berpuasa sunnah. Mungkin puasa Daud, mungkin puasa Yaumul Bid ya. Oke ya, Ustazah ketika orang tua sakit, apa anaknya wajib kodo sholatnya? Tentu tidak. Kalau orang tua sakit selagi dia masih sadar dia wajib sholat walaupun dia baring sholatnya. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk, baring, telentang, bebas ya. Apalagi kalau dia sakit. Orang tua pikun ya. Kalau pikun dari tadi, kalau pikun ya nggak wajib sholat. Kalau pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib kodo, nggak wajib fidyah. Jadi kalau teman-teman mau ya, kalau teman-teman mau untuk tidak melakukan untuk tidak sholat, tidak puasa ya pikun dulu. Ustazah, oke ya. Kalau baca doa buka puasa sesudah minum apa sesudah minum? Oke, banyak kan teman-teman suka kayak gini kan, suka dengar video kalau berbuka itu minum dulu baru berbuka. Cara berbuka tuh seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum madu untuk dapat sunnahnya, lalu kemudian ya wah, lalu teman-teman boleh makan kurma untuk dapat sunnahnya, lalu angkat tangannya dan berdoa ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya.
bahwa ya Allah hapuslah namaku, nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Baru makan lalu kemudian sholat atau sholat dulu baru makan nggak masalah. Banyak orang mengatakan, oh doa minum dulu baru doa, itu karena berdasarkan artinya. Allahumma laka sumtu, dengan engkau aku telah berbuka. Wa ala rizkika aftortu, dan dengan engkau dan atas rezekimu aku telah berbuka. Berarti telah dong, berarti minum dulu dong baru berbuka, baru berdoa. Cuman dilogikakan gitu-gitu aja. Padahal kalimat past tense atau maldi atau yang udah lewat dalam agama Islam itu menunjukkan penghormatan ya. Nanti teman-teman bingung penjelasannya. Yang penting nggak ada masalah, teman-teman niat dulu baru berbuka ya. Ustazah, saya jualan sayur, batal nggak kalau nyicip? Tentu tidak, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Orang tuaku sakit lambung, nggak bisa puasa, gimana? Nggak usah puasa. Nanti diperbaiki lambungnya, nanti setelah Ramadan bisa kodo insya Allah ya. Bisa kodo insya Allah ya. Nanti ada rezeki boleh beli madu akasia kita. Ustazah, saya sisa kodo 1 hari karena haid tahun lalu. Subuh tadi mulai kodo lagi, ternyata haid pagi ini. Ya sudah, nggak bisa lagi, nanti ganti tahun depan tapi kena denda 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke gitu ya guys. Ustazah sebentar lagi masih puasa, sunnah Senin dan sebentar lagi kan puasa. Hari ini masih bisa puasa sunnah Senin dan Kamis gak? Bisa ya, bisa banget ya. Oke, bisa banget ya. Oke. Oke, gitu ya, bisa banget. Gitu ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Kalau setiap pergantian sholat taraweh tidak pakai bacaan iftitah langsung Al-Fatihah gimana? Nggak apa-apa. Semua jenis sholat nggak pakai iftitah itu nggak apa-apa. Semua jenis sholat nggak pakai iftitah itu nggak apa-apa. Ya, karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad. Hanya saja kalau seandainya nggak pakai iftitah itu sayang banget ya. Padahal iftitah itu cuma sebentar loh guys. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila ya kan. Nah itu cuman sebentar loh guys. Versiku baca aja iftitahnya. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad, dapat pahala yang juga cukup besar. Oke. Suatu ketika seorang sahabat membaca iftitah. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian tadi yang mengucapkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat menjawabnya, saya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Futihat abu abus samawat, terbuka pintu langit untuk engkau. Masya Allah ya. Iftitahnya sampai selesai ya, sampai selesai. Sayang kan kalau nggak dibaca kan. Ustazah, sholat taubat dilakukan sekali sehari ya. 6 kali sehari boleh karena sholat taubat itu minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat setiap harinya ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke sukses ya, salam dari anak Isya, siap ya. Apakah orang pikun wajib bayar fidyah? Tidak. Orang pikun tidak terhukumi hukum Islam. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak fidyah, tidak ada masalah. Makanya teman-teman pikun aja dulu kalau nggak mau bayar. Salah ya. Pikun kayak gitulah pokoknya ya. Ustazah, aku sehari baca Al-Quran kalau bertadarus. Besok harus diulang dari awal lagi. Nggak usah. Ya, kalau teman-teman mau coba hatamkan Quran selama Ramadan ya. Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat ya. Oke, nah 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Jadi kalau teman-teman baca 2 lembar setiap habis sholat selama Ramadan maka nanti 30 hari dia akan 30 juz hatam ya. Kalau pikunnya sekali-kali itu pikun namanya. Ya, kalau kalau pikunnya sekali-sekali itu pikun namanya. Ya, jadi pikun segaris itu tetap pikun kan akalnya tidak sempurna. Hilangnya kesempurnaan akal kan kayak gitu kan. Nah, itu dia ya. Ustazah, oke. Tujuan sholat taubat itu minta ampun ya? Ya, sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa 2 rakaat ya. Salam kanan, salam kiri, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Jadi sholat sunat taubat tuh khusus untuk mohon ampun ya.
Ustazah, oke ya, sebentar ya. Gimana dengan hutang puasa tahun lalu yang belum dibayar? Hati-hati, nanti aku sengat lebah. Udah dari 3 minggu yang lalu aku bilang ganti puasanya. Yang belum kodo ganti. Aku sengat lebah lah, aku merajuk lah. Ntar ya guys, ntar ya. Oke, ganti puasanya. Yang belum ganti-ganti. Masih ada waktu 3 minggu lagi. Ya, tanya gitu sama Bom-Bom. Aku buat video depan kucingku dulu ya. Oke, bentar ya. Aku jawab. Oke ya. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Oke, ampun Zah. Jadi begini ya Mbak, kalau puasa Mbak tahun ini belum Mbak ganti, misalnya ada 5 lagi gitu kan. Sabar ya Zah. Iya, canda-canda ya. Misalnya ada 5 lagi kayak gitu kan. Mbak boleh ganti puasanya tahun depan ya. Ayo marahin aja Zah, bandel banget. Oke, kasih rotan. Oke, jadi misalnya nih Mbak nggak puasa nih tahun ini, 3 hari, Mbak boleh ganti tahun depan tapi Mbak kena fidyah ya. Kena fidyah yaitu, 1,4 kilogram beras per 3 hari ya. Oke, gitu ya. Sabar sabar, nggak mau aku. Ganti puasa itu, besok tahun depan berubahlah lagi, oke? Berubahlah lagi, kan ganti puasanya 330 hari guys, oke? Berubahlah lagi, oke? Bilang siap dulu. Oi, teman-teman, udah lama-lama tua juga aku nih dengan dakwah ini. Oke ya, ya berarti 3 hari za 1,4 kilo enggak. 3 hari itu 1,4 kilo kali 3. 1,4 kilo kali 3 ya. Oke, siap ya. Sengaja udah berubah za. Oke, hari ini boleh puasa Senin dan Kamis, hari ini boleh puasa Senin dan Kamis ya. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis, sunnah atasku karena Allah boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya, oke. Tadi, tapi dia tidak merasa pikun dan masih mau mengimamkan. Orang pikun nggak bisa jadi imam ya, kalau dia nggak merasa pikun, ya jangan berimam sama dia ya. Ustazah, kalau sholat hajat, ya betul, oke perhatikan. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Untuk sholat taubat maksimal 12 rakaat, untuk sholat hajat maksimal 12 rakaat ya. Oke ya guys, nah bayar fidyah kemana? Ke du'afa ya, ke orang susah, panti jompo, anak yatim, orang miskin ya. Oke, Ustazah, apakah ada fidyah untuk sholat yang tertinggal? Nggak ada ya. Oke, Ustazah, oke. Oke, sholat oke. Zah, puasa Senin Kamis ada teman yang berpuasa. Puasa apa enggak? Saya jawab enggak, karena biasanya teman reseh. Bilang kita sok-sok. Zah, lagi puasa Senin dan Kamis nih. Ada teman bertanya puasa apa enggak? Puasa apa enggak lu? Saya bilang enggak, karena teman resek bilang saya sok-sok. Lucu kali mbak ini. Makanya aku bilang rasa aku ini ya. Ya. Lucu kali, ya. Jadi kalau ditanya, "Puasa enggak?" "Alhamdulillah puasa." Kayak gitu aja. Apapun kalimat dia, mau bilang kita rese, mau dia bilang kita ujub, mau bilang dia takabur, itu yang dia yang dosa. Tapi kalau kita bilang kita enggak puasa, padahal kita puasa, kita yang dosa. Oke, berarti udah berbohong ya. Lain kali jujur aja, nggak ada masalah itu. Kadang-kadang keadaan, kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan kok. Takutnya kita malah suuzon sama dia ya. Oke, gitu ya. Oke, nanti lain kali kalau ditanya puasa enggak? Puasa. Kenapa rajin kali? Karena netizennya Ustazah Nelaluki kece badai. Gitu ya. Jangan-jangan jadi syiar ya kan. Ustazah, puasa Ramadan mulai hari apa? Rabu atau Kamis? Nanti kita coba cek ya pemerintah keputusannya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita sering membaca Al-Quran, apa dapat syafaat? Oh ya jelas. Ya, baca Al-Quran itu yang siap Akang. Yang pertama baca Quran itu mendapatkan syafaat. Yang kedua baca Quran itu menenangkan hati. Yang ketiga baca Quran itu dapat pahala. Ya, ya,
Ya, gitu guys ya. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir ya. Ustazah, oke ya. Oh, umumnya sholat tarawih berapa rakaat? Sholat tarawih itu bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat ya. Bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat ya. Oke ya, Ustazah, saya mau nyumbang buku kelompok ke sekolah. Iya kan, sudah izin ke teman-teman, tapi ada 2 orang yang sulit dihubungi. Terus Mbak mau ajak aku rapat, caranya gimana? Saya mau menyumbang buku kelompok ke sekolah. Sudah izin ke teman-teman, tapi ada 2 orang yang sulit dihubungi. Ya hubungilah. Ini kok kayak laporan panitia pertanyaannya ya guys. Ustazah, saya mau menyumbang buat kelompok ke sekolah. Sudah izin ke teman-teman, tapi ada 2 yang sudah dihubungi. Ya hubungilah. Gimana aku menjawabnya nih guys. Teman-teman ini memang lah ya, nggak ada kasihan-kasihannya pun sama aku. Oke, terus gimana cara aku menjawabnya ini? Ya, ya telepon lah. 2 orang yang belum dihubungi. Sebentar dulu, aku coba pahami dulu pertanyaannya. 2 orang ini mau nyumbang juga atau seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Coba Mbak gimana coba? Aku pengen jawab ini tapi kayak mana ya kan aku nggak paham aku ya. Oke, nomornya nggak aktif, medsos-nya di privat. Terus Mbak mau ngapain sama dia nih? Mau menyumbang ke dia gitu ya? Kalau mau menyumbang ke dia nggak aktif ya sumbang ke orang lain aja. Oke. 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 Ustazah, oke. Menyusui nggak puasa bayar fitnahnya apa? Fitnah pula nih, dia salah pula nih. Kalau menyusui nggak puasa bayar fitnahnya berapa? Ya, kalau menyusui nggak berpuasa bayar fitnahnya itu fidyah ya, fidyahnya itu 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, oke. Kalau pertanyaan yang nggak perlu dijawab abaikan Ustazah, ya aku mencoba membaca pas di tengah nggak ngerti gitu loh. Aku mencoba membaca aja apa yang kebaca. Kan aku baca nih kan. Pas di tengahnya nggak ngerti itu ya. Aku random yang nampak aku baca. Ya, Ustazah, kalau orang nikah tanpa saksi sah nggak? Nikah tanpa saksi itu tidak sah karena saksi itu rukun nikah. Ya, oke. Bukunya hasil dari uang saya dan teman-teman. Eee Pertanyaannya apa tadi ya? Aku lupa. Ustazah, oke. Sholat tahajud, zikir yang diamalkan, zikir yang mana? Bebas. Zikir setelah tahajud, zikir setelah sholat duha, itu bebas aja ya. Ustazah, ayat Quran dipakai doa menggunakan tajwid kayak doa Yasin. Tidak perlu, nggak masalah kalau kita lagi berdoa aja. Ustazah, bagaimana setiap hukum orang yang berjualan di sekolah dikenakan pajak seperti 5.000 per hari. Itu bukan pajak, itu sewa kali ya. Membicarakan orang yang sudah meninggal tapi tidak menyebut namanya boleh nggak? Sebenarnya boleh untuk dijadikan pelajaran. Tapi ngapain? Hati kita akan berisi berita-berita buruk tentang orang ya. Oke, Ustazah. Oke, sama-sama ya teman-teman sehat selalu di sana ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, hari ini boleh nggak puasa Senin Bu? Boleh. Besok yang nggak boleh puasa. Besok adalah puasa haram berpuasa. Karena sehari menjelang Ramadan kita tidak boleh berpuasa ya. Oke. Ustazah, buku yang diberikan kami sumbangkan kedua orang lagi sulit dihubungi. Kasih ke orang lain gak masalah. Tinggal minta keriduan penyumbangnya aja. Oke, apakah wanita harus taraweh di masjid? Tentu tidak. Laki-laki aja nggak harus taraweh di masjid. Apalagi wanita. Tentu tidak. Ya, boleh dilakukan di rumah ya. Tarawih itu dikerjakan dari habis Isya sampai azan subuh ya. Dari habis Isya sampai azan subuh ya. Nah, begitu dia dari habis Isya sampai azan subuh ya. 8 rakaat aja. 2 2 2 2. Oke. Nah, 2 2 2 2 2 2 2. Ustazah, sholat witir boleh 1 rakaat? Boleh, nggak ada masalah. Ya, Ustazah, kalau ziarah apa harus tabur bunga? Tidak.
air aja cukup ya. Ustazah, tolong jelasin lagi tentang sholat taubat. Jelasin apanya Pak Abizar? Sholat taubat, hajat ya. Oke, ya Mbak Sulis ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu adalah jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Kapanpun siang dan malam ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Apakah puasa Daud besok udah nggak boleh? Walaupun puasa Daud nggak boleh. Karena kita takut besok hari Syak ya. Contoh misalnya nih, hari Rabu kan tanggal 1 Ramadan. Berarti besok bisa jadi 30 Syaban ya. Nah 30 Syaban itu hari Syak, hari dimana diharamkan berpuasa. Bisa jadi sih puasanya hari Kamis. Kalau puasanya hari Kamis, hari Syaknya berarti kan hari Rabu. Cuman takutnya hari Rabu, jadi khawatir kita. Udah? Oke ya. Apakah benar tidak perlu taraweh, hanya sholat tahajud aja sama? Salah itu. Taraweh dan tahajud kan dua sholat yang berbeda, jenisnya beda, fungsinya beda, waktunya juga berbeda ya. Jadi begini, teman-teman sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian witan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Siap ya teman-teman semuanya. Mbak Zia Hisma ya. Siap Mbak Bunda, Mbak Neng Ning ya. Oke Mbak Dewinta ya. Mbak Iis ya. Mbak Aulia ya. Mbak Yunita. Oke siap Mbak Rofika ya. Oke aman ya guys, siap ya, sehat selalu ya guys, siap Mbak Mimi Subang, Mbak Suciati, Mbak Saumiati ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini, semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Oke siap Mbak Titi, Mbak Caci, kita doa dulu yuk, bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Udah? Suara aku jelas, mic-nya nggak mati-mati lagi kan? Yuk kita mulai ngobrol ya. Oke, teman-teman besok adalah hari terakhir berpuasa ya. Hari terakhir berpuasa ya teman-teman ya. Oke, nah jadi hari terakhir berpuasa di mana kita itu adalah hari Syak ya, hari diharamkan kita berpuasa ya. Oke, hari diharamkan kita untuk berpuasa ya. Nah, nanti tanggal Rabunya kemungkinan adalah 1 Ramadan ya, 1 Ramadan. Oke. Siap ya. Oke, siap ya. Aku sehat teman-teman. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, siap Mbak Angel ya. Aman ya guys, siap. Ustazah mau ziarah ke makam suami tapi nggak diizinin orang tua karena jauh, nggak ada masalah ya. Mbak cukup dari jauh aja untuk mendoakannya. Kan banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal guys. Kan banyak banget ya. Di antaranya adalah kirimkan bacaan Quran sampai hatam, kemudian kirimkan Yasin ya, kemudian kirimkan Al-Fatihah, kemudian setiap bersedekah doakan pahalanya buat dia, kemudian setiap beribadah doakan pahalanya buat dia ya. Seperti itu caranya ya. Oke ya, kita bisa seperti itu ya guys. Ustazah, oke, 1 Ramadan Rabu atau Kamis? Ya Rabu atau Kamis, kita tunggu keputusan pemerintah. Hanya saja Rabu atau Kamis dalam agama kita itu nggak masalah. Yang penting 29 dan 30 ya. Sholat taraweh kalau sendirian paling sedikit berapa rakaat? Kalau sholat taraweh paling sendirian kalau sedikit berapa rakaat? 8 rakaat. Taraweh itu 8 dan 20 rakaat ya. 8 dan 20 rakaat ya guys. 8 dan 20 rakaat ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca doa-doa di waktu at-tahiyat akhir? Boleh. Ustazah, oke, jika bayar fidyah hamil dan menyusui selama 2 tahun, kira-kira berapa ya? 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya guys. Oke, gitu ya.
Oke, Ustazah, kalau sekarang saya puasa Senin, apakah boleh? Jawabannya adalah masih boleh ya. Puasa Senin sekarang masih boleh ya guys, masih boleh ya. Nah, besok udah nggak bisa ya, besok udah nggak bisa ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Oke ya, Ustazah katanya awal puasa harus mandi wajib, niat apa Zah? Awal puasa harus mandi wajib, nggak ada mandi wajib awal puasa, mandi sunnah Ramadan. Sengaja aku mandi sunnah memasuki Ramadan karena Allah. Ya, basuh kepalanya dari atas sampai bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah gitu aja, oke? Mandi sunnah memasuki Ramadan maksudnya, bukan mandi wajib ya. Tadi pagi Mbak Vivi mau, oke Ustazah 1 kilogram 4 ons gitu maksudnya apa? Bayar fidyahnya, 1 hari nggak berpuasa bayarnya 1,4 on ya. Kalau fidyahnya ya, kalau lagi fidyah ya guys. Ustazah hatam Quran untuk orang yang meninggal, oke, doanya langsung sekaligus atau gimana? Hatam Quran untuk orang yang meninggal doanya langsung sekaligus atau gimana? Boleh aja sekaligus nggak ada masalah ya. Doa buat orang tua yang meninggal semuanya bisa Ustazah, semua bisa. Jadi teman-teman tidak hanya berdoa loh, teman-teman bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia loh. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, orang tuaku sehatkan, bisa. Atau teman-teman bisa juga solawat buat dia, ya Allah saya solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tuaku. Atau teman-teman bisa seperti sekedar berdoa apa namanya sedekah, ya Allah dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku dan seterusnya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, jelaskan cara sholat taraweh di rumah. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Aku jelaskan ulang bagi teman-teman yang pengen tarawehnya di rumah. Taraweh itu terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting 8 rakaat minimal. Jadi dua 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 dua. Ya, misalnya teman-teman punya anak kecil, lalu teman-teman nggak taraweh ke masjid, teman-teman boleh sholat taraweh di rumah, misalnya nunggu anaknya tidur dulu misalnya, itu boleh ya. Lalu kemudian teman-teman berdoa ya, lalu kemudian teman-teman sholat taraweh, sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri, langsung kemudian sholat lagi ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, yang mana? Ustazah, dengar sambil aktivitas ya, lakukan 4 kali ya guys. Orang tua punya sakit gak sembuh-sembuh, Mbak lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian doakan anaknya atau ibunya ya yang sedang sakit gak sembuh-sembuh. Insya Allah kalau kita sakit lalu kemudian gak sembuh-sembuh, oke, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita karena ujian sakit yang kalau kita bersabar Allah akan mudahkan ya. Allah akan mudahkan daripada dosa-dosa kita. Ustazah, gimana kalau kita niat kasih seseorang tapi orangnya pergi dalam waktu lama? Apakah kita boleh alihkan? Boleh, kan itu cuman sedekah ya. Ustazah, oke, taraweh di depan rumah saya 23, tapi banyak ambil 8. Boleh taraweh di sekitar teman-teman misalnya 20 rakaat. Baru 8 rakaat terus beberapa orang pulang. Ketika dia pulang, dia sholat witir di rumah. Nggak jadi masalah ya. Jadi ambilnya cuma 8 rakaat. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, kenapa setelah haid jadi males ngaji? Gimana membangkitkan lagi? Jadi gini ya, istiqomah itu perlu dibangun. Istiqomah itu perlu dipupuk. Konsistensi itu perlu dilatih. Jadi kalau teman-teman lagi jadi kalau teman-teman lagi sakit ya, sakit pula ya. Jadi kalau teman-teman lagi nggak enak kayak gitu ya, lagi macam haid gitu, maka tetap harus lakukan aktivitas yang sama. Misal teman-teman tahajud ya, teman-teman tahajud nih.
ya. Lalu kemudian jam 4 misalnya azan subuh 4.30 nih. Maka teman-teman tahajud jam 4. Nanti kalau haid tetap bangun guys, nggak bisa nggak bangun. Kalau haid pokoknya bangunnya jam 7, nggak bisa. Nanti lepas haid malas lagi, itu pasti semua orang, biar aku pun gitu ya. Jadi haid nggak haid bangunnya sama. Ya, nanti kalau kita haid ya kita bisa lakukan amalan lain yang sama, yang hampir mirip. Atau misalnya kita terbiasa sholat duha. Ya di waktu duha kita sediakan waktu, kita bisa sekedar berzikir, bisa sekedar mengingat kekurangan diri supaya kita selalu istiqomah ya. Ingat istiqomah itu harus dijaga, jangan dilepas. Kalau dilepas memulainya lagi susah, ya kan? Ustazah, apakah orang yang Mbak Bunda Dewi semua bisa diampunkan ya? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita ya. Oke, Ustazah, sholat hajat niat satu hajat saja boleh atau tidak? Sholat hajat niat satu hajat aja boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, Ustazah, kalau gaji sebulannya 4 juta, berapa yang harus kita sedekahkan? Kalau 4 juta yang harus kita sedekahkan adalah sedekahkan ya terserah kita berapa. Kalau zakat baru ada ukurannya ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh di rumah? Boleh. Sholat taraweh di rumah boleh, di rumah mantan ya nggak boleh ya. Niatnya sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan 4 kali ya. Oke. Zakat mal untuk pembangunan masjid boleh nggak? Zakat mal untuk pembangunan masjid adalah tidak boleh. Yang namanya zakat itu tidak boleh untuk pembangunan masjid. Yang namanya zakat itu adalah untuk orang, ya orang fakir, orang yang tidak bekerja, ya orang miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya dan seterusnya. Oke, itu ya guys. Oke ya. Oke. Ustazah, oke. Karena banyak ustadz yang bilang meskipun punya pahala yang banyak akan hilang karena hal tersebut, tentu tidak ya. Oke ya, Ustazah, oke. Nah, Ustazah, oke ya, bolehkah taraweh di dalam rumah? Taraweh di dalam rumah boleh, nggak jadi masalah. Jadi kalau taraweh itu boleh dilakukan di rumah, nggak ada masalah. Selama ini gimana? Kalau teman-teman nggak ke masjid, teman-teman nggak taraweh ya di rumah ya? Wah, nakal juga pun si kawan ini. Ya taraweh lah di rumah kalau teman-teman nggak taraweh ya. Ya udah teman-teman taraweh aja di rumah. Kan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat ya. Ustazah, oke, batas mulai puasa, batas waktu imsak itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa makan walaupun sudah imsak ya. Ustazah, taraweh 4 rakaat langsung boleh nggak? Taraweh itu usahakan dua-dua. Boleh 4-4 tapi dalilnya tidak terlalu kuat. Karena secara lisan Rasulullah pernah bersabda, Qiyamul lail matna matna. Salat malam itu dua-dua. Ya, oke ya. Batas sahur adalah azan subuh ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Ya, siap ya. Oke, pahala taraweh di rumah gimana Zah untuk ibu-ibu? Jadi begini, tetap dapat pahala 27 derajat kalau teman-teman itu berjemaah. Ya, jadi lebih baik wanita sholat di rumah, lebih baik di kamar, lebih baik dalam kamar yang kecil itu dulu guys. Dulu. Waktu situasi tidak aman. Ya, sehingga perempuan tuh dikhawatirkan keluar rumah. Tapi kalau sekarang gimana? Taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Dulu sulit sekali orang untuk keluar rumah karena situasi tidak aman. Sekarang wanita sudah aman keluar rumah, sudah aman kemana-mana, maka sekarang wanita boleh ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid
masjid fahdhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Oke, jadi perempuan boleh ke masjid. Pahalanya gimana? Ya kalau dia sendiri tidak dapat pahala 27 derajat. Kalau dia mau dapat pahala 27 derajat, dia harus berjemaah. Di rumah boleh, di masjid boleh berjemaahnya. Oke? Ustazah, apakah boleh puasa sunnah hari ini? Boleh. Puasa sunnah hari ini adalah puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud ya. Sedekah subuh ke semut di bulan Ramadan bolehkah semut ikutkan puasa? Semut ikut puasa enggak? Nanti aku cek dulu semutnya apakah semutnya puasa atau tidak ya. Tapi kalau sedekah ke semut bolehlah ya. Tadi timnya bilang sih ke aku kalau mereka habis rapat pleno mereka enggak puasa. Jadi silahkan ambil gula, taruh di lubang semut ya. Oke. Ustazah, oke, gimana kalau berpuasa tapi tidak sholat taraweh ya? Kalau tidak berpuasa tapi tidak sholat taraweh ya, ya iya Mbak Ikel ya. Nah kalau teman-teman tidak kalau teman-teman berpuasa dapat pahala puasa ya. Tapi kalau tidak taraweh nggak ada masalah ya. Oke. Oke, Mut, kamu puasa nggak? Udah aku tanya tadi sama tim leadernya, tim intinya, katanya nggak puasa. Jadi silahkan aja sedekah ke semut ya. Oke, gitu ya. Oke. Hmm. Ustazah, niat bahasa Arab sholat taraweh sendiri di rumah. Usolli sunnat taraweh rokataini lillahi ta'ala. Oke, Ustazah sholat taraweh tidak witir. Witirnya habis tahajud. Boleh ya. Oke. Misalnya nih ya, teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian isya, kalau kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian teman-teman pulang, lalu kemudian setelah itu tengah malam tahajud baru witir boleh. Atau sebaliknya, teman-teman taraweh witir, tengah malam tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh satu kali ya. Ustazah, oke ya, kalau di rumah 4 rakaat gimana? Di rumah 4 rakaat boleh ya, tapi bagusnya dua-dua. Karena kalau 4-4 nanti cenderung lupa rakaat ya. Oke ya guys. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, besok jangan puasa ya Ustazah. Bagi yang masih mengamalkan puasa Daud, tidak boleh. Besok itu sudah jadwal syak ya, hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa ya. Oke, Ustazah kalau baca sholawat saat tahajud pakai Sayyidina apa tidak? Pakai Sayyidina boleh, enggak juga nggak ada masalah ya. Oke, Sayyidina dan tidak nggak ada masalah ya. Ustazah gaji 3 juta belum lagi wajib zakat. Jemaah di rumah ikut imam di masjid nggak bisa. Misalnya ini rumahku di depan masjid. Ya takbir dia takbir aku, ruku dia ruku aku, sujud dia sujud aku, tujuh lungkang dia tujuh lungkang aku, nggak boleh. Yang namanya berjemaah itu satu tempat dan satu waktu. Tidak boleh di rumah kita ada imam kita sholat di sini atau pakai handphone. Teman-teman ada ustadz-ustadz yang taraweh dia live kan. Teman-teman taruh handphone, teman-teman ikut dia juga nggak boleh. Yang namanya berjemaah satu tempat satu waktu ya, satu tempat satu waktu ya. Ustazah, apa besok sudah puasa Ramadan hari Rabu ya? Kita tunggu dulu keputusan pemerintah ya. Ustazah, hutang puasa lupa ngitungnya gimana? Hitung aja, dikira-kira aja ya. Ustazah, sebelum kita mau bayar zakat penghasilan, apakah diharuskan keluarkan dulu kewajiban kita? Enggak. Ya, berapa penghasilannya? 20 juta. Keluarkan 2,5%. Baru kita keluarkan untuk beras, makan kita, hutang kita, dan seterusnya. Oke. Oke, jawab dong Al-Baqarah 256. Apanya yang mau dijawab? Yang mau dijawab tuh nggak tahu. Jawab dong Al-Baqarah 1. Bam, jawab Bam. Jawab dong Al-Baqarah 256. Pertanyaannya apa? Jawab dong Al-Baqarah 256. Ya, Al-Baqarah 256. Bukan nggak mau jawab guys. Pertanyaannya aja nggak ngerti. Apa yang nggak aku mau jawab? Semua aku mau jawab. Apa yang nggak aku jawab? Celana dalam pun aku jawab. Keputihan pun aku jawab. Semua aku jawab kalau aku paham pertanyaannya. Ya. Oke, iya.
Oh, tidak ada paksaan dalam agama? Iya, terus kenapa? La ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Kan nggak ada yang memaksa orang masuk agama, orang Islam juga tidak boleh maksa kan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ya kan? Jadi tidak ada pemaksaan dalam agama ya. Ustazah, boleh nggak tahajud jam 10, 10 menit sebelum subuh? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, 10 menit sebelum azan subuh nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, oke. Oke, suami kakinya sakit lalu sholat duduk, apakah bisa jadi imam? Bisa, nggak ada masalah. Ustazah, buka puasa sebelum atau setelah minum untuk membatalkan. Teman-teman, coba teman-teman doa dulu baru berbuka. Aku paham, ada kan teman-teman dengar ya, minum dulu baru berdoa. Tidak harus guys, seperti itu guys. Boleh kok kita berdoa, berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya kan? Nah, lalu kemudian minum madu, lalu makan kurma, lalu kemudian angkat tangannya lagi dan berdoa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku dan bapakku dari api neraka. Baru teman-teman makan makanan besar ya. Kayak gitu urutannya ya. Kayak gitu urutannya ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ustazah, kalau masih banyak hutang harus bayar zakat tentu. Apalagi kalau hutangnya bukan untuk kebutuhan pokok ya. Ustazah, oke, sholat sunnah ba'diyah asar ada tidak? Tidak ada ba'diyah asar, tidak ada ba'diyah subuh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Gaji UMR wajib zakat enggak? Belum ya. Ustazah, enggak wajib zakat ya. Gaji wajib zakat tuh tinggi guys. Apalagi harga emas sekarang lagi tinggi ya. Ustazah, gaji 7 juta belum wajib zakat. Gaji yang wajib zakat itu jika setara dengan 85 gram emas per tahun ya. Oke, udah. Oke ya. Ustazah, sholat taraweh sambil jaga toko. Di jeda pas ada belanja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sholat taraweh baru 2 rakaat ada yang belanja. Datangin dulu. Lalu kalau batal wudhu ambil lagi, kalau belum boleh lanjutkan tarawih lagi. Nggak ada masalah. Kita tarawih 4 rakaat lalu kita lapar pengen makan. Makan dulu nggak masalah. Nanti lanjutkan 4 lagi ya. Oke, nggak masalah. Tarawih boleh dipecah. Teman-teman kan rajin baca Quran tuh, ya kan? Maka teman-teman boleh, oke. Maka teman-teman boleh ini ya, baca Quran dulu baru sholat. Oke, ini pertanyaannya. Bukankah la ikraha fiddin qad tabayyana minal ghain ya? Oke, jadi ada pernyataan dalam surah Al-Baqarah tidak ada pemaksaan dalam agama. Tapi kenapa orang yang sudah masuk Islam pada masa Nabi itu diginikan? Kayak gitu ya. Kan tidak ada pemaksaan dalam agama itu kayak gini ya. Lu mau agama lu Yahudi, mau agama lu Nasrani, nggak apa-apa. Tapi kalau udah lu masuk Islam, lu jangan keluar lagi berarti lu nggak ngargain agama Islam. Itu lebih maksudnya. Oke. Jadi orang yang murtad keluar dari agama Islam di masa Rasulullah mati ya. Nah, yang murtad itu mati. Jadi kalau ada orang-orang murtad sekarang harusnya sudah mati, tapi masih hidup. Intinya adalah ya, kayak gitu ya guys. Nah gitu ya. Sama dengan perselingkuhan. Perselingkuhan dalam Islam tuh nggak bisa dimaafkan. Kalau dia sudah menikah lalu dia selingkuh sampai dia tidur, sampai dia dukhul, sampai dia berhubungan badan, mati. Jadi sebenarnya selingkuh itu, perselingkuhan itu adalah tidak ada SP dalam agama Islam sebenarnya. Bang, sebenarnya dalam agama Islam perselingkuhan itu nggak ada SP dari Rasulullah bang. Tapi kata Ustazah Nela, karena Islam itu adalah agama yang humanis, saling memaafkan. Aku maafkan dulu bang. Kalau sekali lagi ketahuan, kok gitu? Ya, pada masa Nabi seperti itu bang. Siapa lah Ustazah Nela? Aku dengar kayak gini. Sejak istri saya mengaji, langsung istrinya tiba-tiba berubah. Lucu ya. Berubah ya. Berubah tiba-tiba sholat lebih rajin, tiba-tiba banyak diam nggak ngomong gitu kan ya, mungkin dia takut dosa, mungkin dia nggak ngomong, iya kan, lucu-lucu ya Ustazah. Oke ya gitu ya.
Oke ya, ya paham ya? Siapa bilang Ustazah Nela? Lucu. Oke ya, Ustazah aman ya guys? Ya, oke. Ustazah, saya dulu pernah bercanda sama suami dan anak-anak. Lu gue N, itu gimana? Ya, yang bilang Mbak, kalau yang bilang Mbak mau kepala Mbak ke bawah, kaki Mbak ke atas, lu gue N yang nggak berlaku Mbak. Ya, kalau laki-laki hati-hati ya. Oke ya, nah Ustazah mandi junub saat bulan puasa Ustazah. Terus pertanyaannya apa? Nyuruh aku mandi junub saat bulan puasa atau cemana ini? Mandi junub saat bulan puasa Ustazah. Nah pertanyaannya apa? Kayak nyuruh aku mandi junub, ya. Oke, mandi junub saat bulan puasa Ustazah. Duh, aku nih harus menjadi orang yang memahami pertanyaan ya. Aku cek aja beberapa kemungkinan ya. Apakah mandi junubnya sebelum sahur? Mungkin itu pertanyaannya yang biasanya. Jadi makan dulu, mandi junub dulu baru sahur. Ustazah saya sahur dulu baru mandi junub. Nanti sahurnya itu makruh ya. Nanti dia makruh ya guys. Jadi kalau bisa mandi dulu baru sahur. Terus aku ketelat banget bangunnya Ustazah bablas nih ya. Nah, udah bablas nih, udah sampai azan subuh. Silahkan mandi junub, lalu kemudian lanjutkan puasa. Oke ya. Orang Sabal kesel nggak? Aku bercanda saja. Ya, aman guys. Aku sudah terlatih, sudah 3 tahun aku menghadapi pertanyaan teman-teman. Udah terlatih, aku udah senior ya. Tapi belakangan kok nggak ada yang tanya celana dalam ya. Ustazah, oke aman ya. Doa mandi sebelum puasa Ramadan. Sengaja aku mandi sunnah sebelum Ramadan sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, kalau seorang tahajud langsung atau doanya sekalian. Jadi sholat sunnah itu boleh aja dia langsung dulu baru doa dan zikir di akhir boleh. Ustazah boleh nggak kita tidak makan sahur? Nggak apa-apa ya. Kalau nggak sahur itu nggak ada masalah. Cuman persoalannya adalah dalam sahur itu ada berkah ya berkah ya. Kemudian yang kedua, saat bersahur itu doa-doa kita diijabah, Mbak. Saat kita bersahur, doa-doa kita diijabah. Sayangkan hilang kesempatan berdoa. Yang kedua, sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Jadi sahur itu bagus. Jadi gini ya, sengaja aku bersahur berpuasa esok hari karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Lalu minum madu, makan kurma. Oke, supaya dapat pahala sunnah ya. Ini pahala sunnahnya besar. Minum madu, makan kurma, angkat tangannya lalu berdoa. Doakan apa yang teman-teman ingin doakan ya, doakan semuanya. Lalu kemudian baru teman-teman makan makanan sahur teman-teman ya. Oke, apakah zakat emas perlu kasih tahu kalau ini uang zakat? Nggak usah. Cukup kita bilang ini ada rezeki, cukup kok ya. Ustazah, oke ya, oke. Kalau baca surat pendek saat sholat taraweh apa aja, bebas aja. Aku tahu teman-teman itu baru baca kul kan. Rakaat 1 qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul auzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul huwallahu ahad lagi kan. Aku tahu, tenang aja, I see, oke, aku ngerti ya. Jadi nggak masalah ya doanya bacaannya apa aja. Aku jawab pun anduhan taya dikerjakan taya enggak. Aku bilang oke, tahajud rakaat pertama kalau bisa asyams, rakaat kedua kalau bisa ad-duha. Belum tentu dikerjakan. Ujung-ujungnya balik lagi pun ke kul. Oke ya. Ustazah, oke. Puasa Ramadan tanggal berapa? Nanti kita lihat keputusan pemerintah ya. Ustazah, kalau akikah buat saudara boleh enggak? Enggak. Akikah itu hanya untuk hanya dari orang tua ke anak. Kalau mau Mbak kasih uang ke orang tuanya, nanti pahala Mbak adalah pahala sedekah dan anak orang tuanya mengakikahkan anaknya. Nanti pahalanya adalah pahala akikah. Ustazah, oke ya, kuburan kakak adik sudah dipindahkan keluar kota. Tapi kuburan yang di tempat awal masih diperbaiki. Pertanyaannya apa? Ustazah, kuburan kakek sudah dipindahkan keluar kota. Tapi kuburan yang di tempat awal masih diperbaiki. Terus pertanyaannya apa? Kuburan kakek. Iya.
Oke, Ustazah, oke. Macam mana biar hati tenang? Hala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya dengan zikir hati menjadi tenang ya. Jadi hati tenang itu diantaranya banyak bersikir dan kurangi overthinking ya guys. Oke ya. Oke ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, kalau belum diakikah, mau akikah diri sendiri, boleh nggak? Mengakikahkan diri sendiri boleh, tapi dalilnya kurang kuat. Lebih bagus kurban aja lah Mbak. Oke ya. Ustazah, orang tua belum meninggal, tapi anaknya belum akikah. Nggak masalah. Akikah itu tidak wajib. Jangan takut-takutin orang tuanya. Akikah itu pada umur 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad ya. Nah setelah itu sunnah biasa ya. Ustazah, oke. Saya belum diakikahkan sama orang tua. Mengakikahkan diri sendiri dalilnya lemah. Jadi hasan lah ya. Jadi kalau teman-teman mau boleh kurban saja ya. Ustazah, oke ya. Sedekah subuh buat melayat apakah boleh? Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting sedekah subuh itu untuk orang ya. Nah, untuk orang ya, bukan untuk kita ya. Ustazah, oke. Kalau tadarus baca Qur'annya belum lancar nggak apa-apa. Oke, kalau baca Quran nggak lancar, kalau lagi bingung, oh iya ya, tambah cantik. Oh bingung aja terus ya. Bingung lucu ya. Oke, ada dalil yang bunyinya begini. Hal mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tatato dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa ilaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Al-Quran itu dapat pahala ya. Oke gitu ya. Oke, betul sekali ya. Ustazah ikut berjemaah di lapangan nggak di masjid boleh ya. Oke, oke. Kuburan yang di lama masih dipakai Zah. Jadi dua kuburan dipakai ziarah. Kalau udah kosong mayatnya nggak usah ziarah ke situ. Ini kan ada kuburan, mayatnya udah dipindah nih. Ziarahnya ke tempat yang baru, yang lama ngapain Mbak? Kan nggak ada ayatnya Mbak. Oke. Oke ya, sedekah subuh untuk anak boleh nggak? Boleh ya. Nggak usah dua-dua Mbak ziarahnya, maksimalkan aja ke satu ya. Oke gitu ya. Oke, udah berapa lama? Kalau udah 10 tahun biasanya udah tinggal tulang, tapi kan nggak apa-apa tulangnya pun dipindahkan ya. Oke ya guys, nah itu ya. Ustazah, oke. Kalau puasa kodo masih kurang dua gimana? Hati-hati. Nanti aku ini dulu ya. Kalau puasa kodo kurang dua, boleh diganti tahun depan, tapi kena fidyah dua ya. Sengaja fidyah ya. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya, oke? 1,4 kilogram beras per harinya, oke? Gitu ya guys, oke? Ustazah, oke ya. Bulan puasa live-nya jam berapa? Ya, sama jam segini juga ya. Ustazah, oke, oke, oke gitu ya. Karenanya pindah tidak diangkat tulang belulang. Ya kemana dipindah? Apa yang dipindah? Harusnya ada tulang. 20 tahun ada tulang guys. Ya, jadi pindahnya apa yang dipindahkan tanahnya aja. Oke, coba ya. Ustazah, gimana caranya kalau hutang puasa bertahun-tahun jumlahnya nggak ingat? Ya udah, segera bertobat ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, oke ya. Ya, satu lagi teman-teman tuh yang ada yang nanya ya, tidur terus selama Ramadan ya. Bahkan teman-teman bahwa jangan tidur terus selama Ramadan kecuali termasuk habis subuh. Jangan tidur habis subuh ya guys, jangan tidur habis subuh ya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Ya, oke. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita ya. Mengangkat berkah rezeki dan usia kita ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau bayar fidyah, kalau bayarnya sekaligus boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, baca Quran di handphone jangan dibiasakan. Kalau teman-teman baca Quran di handphone ya, oke.
Mbak, my name, kalau teman-teman baca Quran di handphone nanti terbiasa, pas baca Quran yang sebenarnya nanti Mbak jadi nggak ngerti. Karena rosam yang ada di handphone beda dengan rosam yang ada di Al-Quran sebenarnya ya. Mbak, my name, aku baru baca nama Mbak sekarang. Kayaknya pertanyaan Mbak ke filter. Maafin aku ya teman-teman ya, kalau ada nggak terbaca ya guys, jangan sedih ya teman-teman ya. Kalau tidur udah jam 6 pagi apa tetap nggak boleh? Intinya habis subuh lepas dulu ya, artinya waktu subuhnya udah habis baru boleh, sholat ya. Oke, baru boleh tidur ya, oke. Ustazah, oke aman ya. Kalau pas haid bolehkah ziarah kubur? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, hari ini masih boleh berpuasa. Hari ini masih boleh berpuasa. Ya, besok jangan berpuasa, ya, besok jangan berpuasa karena kemungkinan besok 30 Sya'ban. Jika besok 30 Sya'ban, maka besok itu hari Syak. Hari Syak itu adalah sehari menjelang Ramadan. Hari Syak itu kita diharamkan berpuasa sehari menjelang puasa. Kalau mau beli madu bisa nggak? Bisa, jam 9. Guys, madu itu berakhir promonya di tanggal 18 yang aku baca di email, tapi aku nggak ngerti juga. Jadi beli ya, Ramadan Extra Seru sebentar lagi akan berakhir ya. Mungkin masuk Ramadan harga